Syarat utama fuckboy good looking. Gak perlu good looking lah, yang penting bisa bikin melting. Di sebelumnya kita bahas FPB ya. Bahas FPB. Ya, dan untuk lebih lanjutnya lagi ya ada satu segmen full lah nanti tentang FPB. Udah akan mengupas tuntas tajam mulut tetangga dan mulut mitoha. Bahasan apa hari ini? Sebenarnya lihat kayak gini tuh saya tuh jadi kok inget sesuatu gitu ya. Ya. Nah, dari keinget tuh nih ujungnya pasti bangsat. Enggak, serius gitu. Ketika melihat tampilan seperti ini tuh saya tuh teringat fuckboy. Astaga. Wow. Dragon. Ada fuckboy serius. Setelan fuckboy gue aja. Bung. Syarat utama fuckboy. Nanti kita dibahas. Tapi saya kasih bocoran dulu. Syarat utama fuckboy good looking. Gak perlu good looking lah, yang penting bisa bikin melting. Dan itu emang dibahas sih. Emang ada sih ya. Omongan Bung Eben tadi itu memang terbukti benar adanya. Memang terbukti benar. Karena kayak tampang doang gitu kan, apalah. Percuma ganteng doang, tapi jemput di depan gang. Tapi dijemput malah di gang, Bang. Oke. Gimana? Soal fuckboy gitu ya. Anjir, kalau ngebahas fuckboy itu kayak gimana ya? Dan gini loh, kalau misalkan ini nanti dikupas tuntas, kita tuh justru lebih mengkhawatirkan kepada sobat duduk dan sobat lumuk. Kenapa? Karena mungkin itu bisa menjadi solusi dalam kelumukannya mereka. Gitu kan. Solusi untuk Anda tidak jomblo lagi. Dan apa ya? Dari ya satu program utuh ini tuh kita justru memberikan solusi pada sobat duduk dan sobat lumuk gitu kan. Dari WB, fuckboy, gitu. Itu semuanya relevan gitu. Dan mungkin nanti setelah ini tuh kita akan dibenci beberapa pihak. Dibenci oleh laki-laki. Tapi bukan ini juga, Bung. Tapi ini juga suatu gimana ya? Suatu pencegahan. Solusi. Iya, pencegahan, solusi pencegahan. Oke, bahas lah. Sok. Fuckboy sendiri nih. Nah, dia tuh semacam spesies apa sih, Bung? Dia tuh semacam atau salah satu jenis umbi-umbian. Umbi-umbian. Bukan semacam cireng seperti ini gitu, makanan gitu ya. Enggak, tapi ya benar serius. Gini. Sebetulnya fuckboy itu justifikasi. Justifikasi. Jadi sebutan karena memang dari labeling mungkin. Ya, labeling dari prakatanya juga kan. Fuck itu tuh istilah slang kasar ya, bahasa dalam tanda kutip nganu ya, nganu gitu. Katakanlah kalau simpelnya di kita tuh brengsek ya, fuckboy ya cukup brengsek ya. Brengseknya apa ya nanti bakal dikupas tuntas lah di sini di The Way of Fuckboy ya, nanti tinggal The Way of Fuckboy. Tapi kalau misalkan ngomongin masalah fuckboy ini lagi-lagi pertama kita disclaimer dulu, ini bukan bukan eksploitasi sih. Ini enggak eksploitasi, ini pertama informasi ya. Dan sebetulnya kita berdua sih rentannya tuh gini loh. Kirain kita berdua fuckboy anjir aing ruas enggak lah. Gini, kita berdua tuh yang bikin jadi bukan skor jantung lah. Yang mungkin rentannya tuh dari awal. Sekali lagi nih, kita disclaimer. Ini informasi dan khususnya untuk dijadikan pencegahan. Yeah. Apapun bentuk informasi dari ini lalu siapapun di sana gitu yang menerima informasi ini akan seperti apa kan itu di luar dan risiko ditanggung sendiri. Ya, risiko ditanggung pembeli ya. Nah, masuk ke ranah atau istilah FWB di sini. Pertama kan tadi udah disebutin bahwa itu tuh justifikasi. Ya, justifikasi dan justifikasi itu kan berarti pengistilahan tuh. Lagi-lagi
Yang namanya pengistilahan itu berawal mula dari adanya suatu kegiatan kegiatan yang berlangsung yang berlangsung sudah lama. sudah lama. Sudah lama. Lalu ada justifikasi dan dijadikan ya istilah Suatu permanen. istilah ya, Istilah permanen. fuckboy gitu. Nah, Tapi lahirnya fuckboy sendiri tuh dari kapan sih sebenarnya? kalau ngomongin masalah dari kapan kan berarti ada garis referensi yang mencakup sejarah. Tapi kita yang lebih simpel ngomongin masalah sebab akibatnya aja dulu. Nah, iya. Ya. Iya, terlahirnya juga gitu. Iya, Terlahir iya. sebagai fuckboy itu ada sebab apa gitu akibatnya. Gini, kalau misalkan kita ngomongin masalah sebab akibat, fuckboy ini tuh karena pertama mereka punya Background historis ya mungkin. ya setiap orang tuh pasti nggak pernah lepas dari yang namanya background historis. Dan Apakah fuckboy itu dari yang tadinya good boy gitu, tapi dia disakitin ya jadi fuckboy bisa gitu. karena kan segala Ada joker gitu ya. segala sesuatu bertransisi gitu loh. Nah, terus apa ya, sebab akibatnya tuh mereka punya orientasi, mereka punya Jelas suatu ya. tujuan gitu loh. Dan yang namanya orientasi ini kan entah itu di luar dari misi visi si orang itu, ya mereka pasti ngakal di situ. Nah, yang jadi fundamental dari fuckboy ini tuh ngakalnya itu gila bisa sana. Tapi Jadi banyak sabab strategi-strategi ya. musababnya sih pertama karena mereka punya Orientasi khusus. ujung-ujungnya malah jadi modus Ya. gitu kan. Terus itu dijadiin tujuan dia dalam, meskipun dalam jenjang waktu gitu mereka punya kapasitas bahwa ya mungkin di fase ini gua harus kayak gitu. Dan itu sih dijadiin. Berarti nggak ada bagus-bagusnya tuh. Iya, memang. Cuman kan yang bagus dari pembahasan itu pencegahan. Minimal untuk para perempuan-perempuan yang suka seblak tuh tahu. Ya, bagi Anda yang suka makaroni level 5 ya. Yang suka pesan seblak tulang tapi nggak bisa makan sampai ke tulang-tulang. Nah, gini, sababnya ya mereka punya orientasi. Terus tadi yang Bang Eben bilang juga sebenarnya dulunya tuh mereka cowok baik-baik. Mungkin ya ini cowok mungkin baik-baik. coba Terus juga. mereka bilang gue udah jadi cowok baik tapi tetap disakitin, kenapa enggak gitu, hukum rimba aja, kalau bukan gue yang disakitin, lu yang disakitin. Ya lagi-lagi gitu ya, karena coba-coba dan keenakan terus keterusan ya. Itu berawal dari background historis yang tadi Ben bilang gitu loh. Nah, sababnya karena ini teaser juga ya, mungkin kita sentil dari hal itunya aja gitu. Karena mereka punya orientasi, terus mereka ujung-ujungnya yang modus juga sih. Iya sih, jauh dari modus sih. Itu meskipun mereka punya tujuan tersendiri yang entah apapun itu, tapi dijalannya dengan hal itu. Jadi berminat untuk jadi fuckboy, ya misalnya kenapa tidak. ada kan kontak WhatsApp saya. Jadi fuckboy itu ada stratanya. Tapi gini loh, kita tuh bukan disponsori oleh Sampurna Milk, tidak disponsori oleh Marlboro. Sponsor kita tuh cuma 2. Pertama Of Love Coffee dan knalpot ganeng. Dimanapun, kapanpun kita ngalumuk pun ada knalpot ganeng. Kehel tapi ya karena itu sponsor ya. Nah, kita berbicara langsung ke pelaku. Untuk para fuckboy. Nah gini, kasih teaser kasih bocoran dikit. Gimana ciri-ciri fuckboy gitu? Gimana sih? Ciri-ciri fuckboy. Apakah seperti ini gitu, memakai setelan kini gitu ya, dengan menggunakan brio putih juga gitu. Atau misalkan memakai motor NMAX gitu. Atau misalkan memakai Vespa Matic yang tadi ngelewat banyak ini. Tapi yang enggak gini. Nah, ciri-ciri fuckboy itu balik lagi, ini kan justifikasi. Terus itu dijadikan standar gitu. Nah, jeleknya orang yang benar-benar good boy dan dia memang suka katakanlah pakai motor KLX, karena salah satu kendaraan fuckboy yang paling
bangsat itu paling terngiang-ngiang gitu kan, dia terlihat di depan mata itu pakai KLX. KLX. Nah, yang sayang orang yang bener-bener good boy terus dia pakai KLX itu malah kena justifikasi. Nah, jadi di sini bentuk informasi dan pencegahan itu di sini ya. Tidak semua yang pakai KLX, Anda yang mau pakai KLX. Gitu. Karena ada juga Pak Boy yang boro-boro pakai KLX. Ya, cuma modal celana doang gitu kan. Modal kan harus pakai celana kan. Modal rokok Sampurna Mil kayak gini kan, dan quad ini sudah bisa jadi Pak. Bisa. Dengan modal seperti ini Anda bisa menjadi Pak Boy. Jangan ke sini. Nih, enggak gini, ini penting. Ini disclaimer dari awal. Enggak, sebenarnya saya melihat seperti ini tuh, aduh, tuh ini kan Pak Boy. Berarti teori ini membuktikan. Oke lah, begitu mudahnya gitu orang itu menjustifikasi anjing Pak Boy sini. Ini Pak Boy sini. Iya, gitu kan. Modus dikit bilang Pak Boy. Dan Pak Boy ini tuh sebetulnya mereka oknum pemanfaatan jatuhnya. Kok kurang apal banget ya soal tapi ini ngelanjutin disclaimer ya, ini informasi. Terus kenapa orang tahu hal-hal yang kayak begini tetap sih ya kan, orang juga punya teman di luaran yang punya masalahnya masing-masing. Terus ya orang ngambil sedikit bahwa informasi dan riset mungkin juga ya gitu, riset. Nah itu sebabnya lah, karena di sini balik lagi sih ke masalah keyakinan, dan sebenarnya itu ulah oknum lah ya, oknum yang mengatasnamakan ketulusan, tapi ujung-ujungnya adalah akal bulus, bukan tulus tapi akal bulus ya, modus yang minyak bulus tuh tau. Bulus minyak lintah sekalian itu. Itu modal Pak Boy juga mungkin. Itu lebih ke utility. Ya. Starter pack. Starter pack Pak Boy gitu kan. Es kopi susu kekinian gitu kan. Aduh, nah, tadi tuh nanya apa? Jadi ke distract lagi. Enggak, Pak Boy seperti ini sih. Enggak gini. Nah, kalau dari ciri-ciri Pak Boy yang paling fundamental dan yang paling kasat mata. Nah, kalau kita harus menelisik lebih dalam kan susah juga gitu ya. Tapi yang paling kasat saja ya. Dan ini berdasarkan dari justifikasi. Gini, salah satu target utama dari fuckboy itu bukan siapa nanti korbannya, bukan. Tapi gimana caranya dia tuh harus punya goal untuk dirinya sendiri. Jangankan orang lain, diri gue sendiri tuh harus menarik buat diri gue sendiri. Jadi Bung Eben sendiri aja itu menarik itu buat Bung Eben sendiri. Oh, jadi harus ada kepercayaan diri ya. Pak Boy itu. Kalau Anda yang belum percaya diri, Anda tidak cocok jadi Pak Boy. Anda sudah saja menjadi apa? Menjadi lamak base. Lap kupat ya. Udah sangat-sangat cocok gitu untuk sobat lumuk gitu. Sobat lumuk dan sobat duduk ya, dimanapun kalian rebahan. Nah, jadi lap. Penting berguna. Iya. Bagi bangsa dan negara. Meskipun negara tidak udah. Top. Nah, balik lagi gitu kan. Dari ciri-ciri. Mereka jangan ngomongin masalah ganteng atau tampan gitu. Yeah. Kalau memang dimisalkan dia good looking karena gini, Pak Boy itu ngulik. Bener sih sebetulnya. Enggak harus ganteng, enggak perlu harus selalu cakep. Penting dia nyaman di pandangan orang lain. Dia nyaman di pandangan orang lain. Nah, itu kan udah jadi first impression tuh. Dari situ dia udah dapat kesan pertama, dia tinggal ngeracik gimana caranya gue tuh bisa nyaman buat orang. Nyaman, mungkin dari seperti cara berpakaian seperti tidak juga. Kalau untuk saya sih tidak juga. Anda jangan sampai diberi dalil sama saya. Fitnah Anda. Jangan sampai ada sisi-sisi nihilis. Terus dibatasi. Gini, itu tadi yang paling kasat mata. Mereka good looking. Good looking tidak hanya ganteng, tidak hanya tampan,
Tapi rapih seperti ini pun bisa jadi. Saya cuma mewakili rapihnya. Saya mewakili rapihnya. Nah, good looking di sini kan banyak ininya, banyak elemennya gitu. Kayak misalkan apa yang dia kendarai, apa yang dia pakai, apa yang menjadi pembenaran lah ya mah. Apa yang menjadi kebiasaan dia gitu. Dan itu tuh semua digabungin tuh bisa jadi satu hasil bahwa anjir dia dilihat aja tuh udah enak. Gimana kalau misalkan kita ada koneksi gitu sama dia gitu. Nah, jelinya seorang fuckboy itu sampai menusuk ke dalam. Terus nanti juga kita dibahas lah kenapa beberapa kendaraan menjadi salah satu tanda bahwa dia tuh adalah fuckboy. Nanti kita pasti bahas, dibahas. Gitu. Nah, itu terus yang kedua, hal yang paling kasat mata dari fuckboy itu dia tuh justru sangat-sangat tidak terlihat sedikit pun bahwa dia fuckboy. Tuh, katakanlah tidak ada setitik pun kebrengsekan dalam tubuh fuckboy. Sebetulnya ya. Tapi di belakang itu racun semua. Anjing, di belakangnya racun semua, apalagi di otak bagian belakangnya tuh itu toksik. Bukan di otak belakang, semua. Itu strategi dalam melulu karena bombardir suatu pertahanan luar biasa. Nah, mungkin dari yang bisa diidentifikasi, itu tadi sangat good-looking gitu loh. Dia seolah-olah menjanjikan dalam dirinya tuh segala jenis kehangatan di dunia ini, segala jenis pesona di dalam dirinya itu mereka bisa menjanjikan kepada semua. Menjanjikan kenyamanan lah mungkin secara itu nyaman. Betul ya. Jadi dari nyaman ya. Dari apa sih namanya? Dari segi itu juga emang udah bisa diidentifikasi. Thank you Jar. Thank you pisan. Nah, apa ya? Yang paling kasat mata gitu kan, itu yang pertama. Terus jadi gini loh, ada yang bisa dikatakan gini. Sedikit lah ya, enggak apa-apa ya. Aku itu gimana caranya goals dia punya kesan bahwa dari first impression dia gimana sih? First impression. Kesan pertama aja lah. Dari kesan pertamanya itu sudah sangat epic gitu. Nah, terus dia nanti menjanjikan jutaan pesona buat yang di targetnya. Terus dia menjanjikan segala jenis kenyamanan gitu loh. Tapi janji-janji itu terrealisasi. Ada yang beberapa. Tidak seperti tidak seperti fuckboy bangsat. Jadi ada bukan fuckboy bangsat, tidak seperti ini yang janji-janji Anda. Janji Anda tuh mending Anda jadi fuckboy aja. Jangan duduk di parlemen. Nah, gini, Bung. Dari semua itu dan itu tuh jadi apa? Jadi bekal pertama, jadi bahan dasar pertama. Jadi modal utama ya. Jadi modal utama sebagai seorang fuckboy. Iya, gimana caranya? Tagline-nya tuh gue bisa jadi siapapun yang lu mau. Jadi siapapun yang lu mau atau jadi apapun yang lu mau. Mana iya. Sebenarnya itu kan propaganda, itu pembodohan sebetulnya. Tipu muslihat dari fuckboy. Wah, gila banget lah. Dan orang-orang yang katakanlah awam gitu kan, terus dia sepi, kekurangan perhatian tuh itu udah jadi sasaran buat kaum. Jadi untuk orang-orang yang kesepian, kurang perhatian, hati-hati Anda ketika ada yang mendekati dan itu terlihat menjanjikan, harus diwaspadai. Meskipun tidak semua, tapi kewaspadaan itu harus tetap ada. Sedia payung sebelum banjir. Yang nantinya bakal jadi banjir air mata. Dari atas air mata, dari bawah mah hey you. Kita dari kesan. Ada lagi? Mungkin sama aja mungkin ya Pak Lolo juga. Ya, atau ada bedanya. Gini. Kalau misalkan yang namanya perempuan tuh dia sudah punya privilege dari apa sih?
dari sudut pandang laki-laki lah, perempuan sudah punya privilege, dan dari good looking. Buat Anda yang memakai Vespa Matic dengan knalpot gandeng Sudah bisa menjelaskan bahwa Anda bisa diidentifikasi bahwa Anda fuckboy. Dalam koridor ini, perempuan menganggap bahwa Anda itu fuckboy yang memakai Brio, apalagi Honda Jazz, apalagi Yaris gitu. Terus BMW modified. Dari KLX sampai NMAX dan PCX. Enggak, PCX mau bapak. Tapi ada juga. Karena untuk menutupi. Jangan salah. Dia lebih licin daripada belut paling licin. Lebih bangsat daripada belut paling licin. Nah, meskipun tidak semua, tapi kewaspadaan itu harus tetap ada. Ya. Waspadalah. Dan untuk Anda yang memakai Brio, yang memakai KLX, NMAX, PCX, Vespa Matic, kalau memang misalkan Anda bukan seorang fuckboy dan Anda ingin tetap dicap bahwa Anda itu bukan fuckboy, Anda harusnya diam di guha, diam di tengah leweng, tidak mengenal satupun perempuan kecuali pasangan Anda, dan Anda akan selamat dari identifikasi Fuckboy ya, jadi labeling Serius. fuckboy. Serius. Nah, itu yang dari kasar. Ada satu hal lagi. Kenapa sih ini menjadi tren? Ini menjadi kasus yang sering dialami gitu, bahwa ini korban fuckboy lah, korban apa segala macam, dan yang apa sih? Yang menjadi resiko atas justifikasi ini tuh gini loh. Kita baik dikit, kita peduli perhatian sedikit, dikit gitu ya. Perhatian sedikit itu bisa langsung Anda modus gitu, fuckboy. Buaya jantan gitu kan. Nah, Buaya yang jadi kerentannya tuh, tapi nanti kita bakalan bedah satu-satu, pretelin satu-satu, biar kalian semua minimal gini loh. Yang menjadi resiko bahayanya tuh gini. Katakanlah Anda seorang perempuan yang memang mencari cinta sejati, lalu cinta sejati Anda itu datang. Katakanlah semesta memang sudah menjadikan gitu ya, menghadirkan sebuah cinta sejati, true fucking love gitu kan. Nah, laki-laki ini datang kepada Anda, lalu laki-laki ini dia terlihat sama seperti klasifikasi fuckboy itu gitu, memakai Brio atau KLX, tapi ternyata aslinya dia good. Nah, kewaspadaan di sini Bung letaknya. Anda jangan sampai menyamaratakan di situ aja sih yang paling utamanya gitu. Jadi jangan sampai justifikasi instan Anda itu melewatkan kesempatan atau menyebabkan Anda kehilangan cinta sejati Anda terhadap laki. Benar, dan jangan sampai itu menjadi knalpot gandeng jangan lupa. Like, comment, and skincare. Gitu. Ya. Oke, mungkin justifikasi itu kan dari korban mungkin ya. Ya, itu dari korban. Dan apakah ada fuckboy itu menyadari bahwa dirinya fuckboy enggak sih? Justru enggak. Gini, kalau urusan brengsek itu enggak ada, intinya gini, enggak ada maling ngomong maling. Meskipun sadar yang dilakukannya gitu apa. Ya, jelas, karena hal-hal baik yang dilakukan oleh fuckboy itu pembenaran. Itu pembenaran sebetulnya, dan modus buat nutupin identitasnya, karena gila, apapun informasi yang dikasih khususnya untuk target itu dibenahi, dan jadi niat banget sudah disetting semuanya. Dari misalkan punya database atau identitas, bukan database ya, katakanlah identitas sosial media. Itu mereka niat bikin nyari informasi pribadinya ya kayak gitu. Jadi itu hasil analisa. Ya, itu analisa disclaimer ya, yang tadi itu tuh enggak kayak gitu. Dan mungkin kenapa kita
bilang bahwa ini tuh bisa menjadi pencegahan tuh karena nanti dibedah dan dipreteli bahwa ya kalian harus waspada, terutama untuk katakanlah perempuan-perempuan yang notabene kita nggak bisa loh nahan perasaan kita, kata perempuan kita nggak bisa bohong. Kalau misalkan kita melting ya kita emang beneran melting gitu. Dan itu kan sifatnya buta, apalagi kan perempuan katakanlah let's say mereka hidup dominan perasaan. Dan namanya perasaan kan terkadang menipu. Perasaan menipu ya. Ada perasaan menipu. Apa yang dia rasain tuh ya meskipun tidak semua tapi terkadang rasa itu menipu. Maksudnya mending menjauhkan dari sisi-sisi dan menjauhkan dari sisi-sisi transenden agar terhindar dari nihilis tuh Sisyphus iya nanti malah jadi Sisyphus nanti. Jangan sampai. Dan ini it's only joke ya kita. Takut nanti ada satu sahabat kita yang tenang. Kita berdiri di belakang Anda. Saya mendukung Anda. Kalau ini this is only joke sebetulnya. Enggak lebih dari itu. Ngundang ke sini gitu. Iya, nantilah ada ya. Buat sobat duduk. Banyak juga nanti narasumber, teman-teman kita gitu kan, sahabat. Dan kita nggak bakal bahas ini juga ya, bakal lebih banyak. Wah gila, ini cuman memang kita ada program dan ada project juga sih. Dan di video yang sebelum-sebelumnya kan udah ada satu tuh yang FVB, dan sekarang kita lagi bahas soal The Way of Fuckboy. Terus nanti ada The Way of Fuckgirl-nya biar adil lah ya, nggak babat rata gitu. Terus yang paling terakhir tuh ada ini sayang pasangan cinta selingkuh. Sayang pasangan cinta selingkuh itu lebih dalam. Dan itu tuh terhindar dari ketiga konten sebelum. Itu nggak ada sisi FWB, nggak ada sisi fuckboy, nggak ada sisi fuck. Beda yang lebih tepatnya nanti dibahas. Paling ya kita bisa narik kesimpulan tuh dari teaser yang gak jelas tadi. bisa ngambil kesimpulan gitu karena kita juga udah kebanyakan ngecaprak ya. Pertama nih asal mula atau garis miring sebab akibatnya fuckboy itu mereka emang modus dengan orientasi yang dia ekspektasikan dan dia mencoba untuk memproyeksikan hal itu dan goals tujuannya hebatnya fuckboy itu di situ. Sejauh ini Anda gaul berapa kali? Anda salah bertanya. Enggak, itu Bung Eben. Iya, jadi untuk ini juga ya, untuk sobat duduk dan sobat lumuk juga harus bisa membedakan antara fuckboy dan yang dicap asal-asalan. Jangan sampai lah ya nanti takutnya ya itu tadi gitu. Jangan sampai nih cowok menganggap bahwa semua cewek itu fuckboy. Jangan sampai cewek menganggap semua cowok itu fuckboy. Karena itu bakal menjadi meludahi kesakralan dari sebuah ketulusan seseorang gitu kan, niat murni atau niat baik seseorang gitu. Terus itu kan resiko kalau kita babat rata semua cowok atau semua cewek itu adalah nggak baik atau brengsek, ya mungkin kita bakalan melewati satu kesempatan yang dimana kesempatan itu benar-benar ada di orang yang dia tuh cinta sejati kita. Nah jangan sampai kayak gitu karena ada temen yang mungkin dia udah inilah Ben udah apa ya banyak sering disakiti dan dia benar-benar korban sih, dia benar-benar korban sampai-sampai ya dia ujung-ujungnya apa nutup diri, menutup pintu hatinya gitu untuk siapapun yang datang dan di akhirnya dia menyadari bahwa udah banyak banget dia ngelewatin orang-orang yang beneran tulus karena tapi dia sudah nggak bisa salahin juga, kita nggak bisa salahin juga karena ya itu yang dialami. Jadi menurut dia mungkin love is fucking bullshit. Nah dan PR-nya ya ujung-ujungnya tetap mau nggak mau kita harus tahu, kita harus pinter cerdas lah gitu menanggapi sesuatu karena segala sesuatunya juga memang tergantung dari sebagaimana atau sepintar apa kita menyikapi segala sesuatu ya. Tuh, nah itu mungkin dari perkembangannya gitu kan dan tadi jelasin asal mula lalu pelakunya tuh dia dengan cara apa, dengan metode apa gitu. Dan kalau misalkan ini dibikin tesis tuh gue nggak gila bisa banget.
itu dan justifikasi sosial, dan itu yang hidup di sekitaran kita tuh ya ujung-ujungnya yang bukan fuckboy dianggap fuckboy, Ya, nah itu. dan ada yang fuckboy tapi dia nggak dianggap fuckboy. Itu yang paling bahayanya. Itu Nah, bahayanya kita di situ. sebenarnya itu ngebahasin itu buat itu sih Iya, sebenarnya. pencegahan, dan ini overall informasi apapun informasi ini dijadikan oleh kalian semua itu benar-benar di luar dari tanggung jawab. Ya, Ya, di mungkin luar tanggung jawab kursi bawah pohon. kita hanya memberdayakan informasi lah, Memberdayakan informasi dan memberdayakan bibit-bibit fuckboy. Anda jangan sampai Anda menjadi owner perusahaan laki-laki bangsat. Jangan. Nah, paling itulah Ya. di video kita, teaser yang agak-agak tidak jelas ini ya. Karena memang segala sesuatunya itu nanti dikumpasnya di benar-benar di segmen yang khusus, Iya video lah. yang khusus lah, dan itu bakalan memakan waktu yang cukup lama. Jadi buat kalian semua gitu kan, untuk para sobat duduk dan sobat lumuk, gitu, Dimanapun kalian rebahan, dimanapun tetaplah kalian ada. ya, meskipun tidak berguna, Ya. Anda tetap ada, meskipun jadi beban orang tua, Dan Ya. menjadi sampah masyarakat. tetap ada. Jangan Karena sampah juga bukan tidak berarti berguna ya. Iyalah. Gitu. Sampah juga selama bisa didaur ulang, Iya, itu kan, daur meskipun ulang. harus dihancurkan Langsung dulu. dihancurkan, tapi Anda menjadi yang bermanfaat, That's right. menumbuhkan bibit-bibit fuckboy. Enggak juga sih. Ada. Ya. Sampai ketemu lagi nanti di video. Jangan lupa like, comment, and skincare. Saya Bara sebagai imam besar sobat duduk dan sobat lumuk, juga Jackie Chan sebagai presiden dari negara Al Gojlag.